Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Kembali lagi kita di sirkuit Mandalika ya, sore hari, melihat bagaimana pencapaian lagi di hari ini, baik itu di segala sektor atau semua titik bagian dari pembangunan atau percepatan progres di sirkuit Mandalika ini. Oke, kita di belakang bagian pedok ya, yang merupakan bagian pit building, di mana di sini menjadi area parkir. Kemarin kita lihat sejumlah sepeda motor ataupun beberapa mobil. Dan pengerjaan pada titik tribun di sini sudah sejauh ini ya lumayan tinggi nih teman-teman. Kalau kita perhatikan lebih tinggi dari lampu penerang jalan di bagian service road. Ya, sejumlah kursi-kursinya sudah berdatangan. Terus di sini dilakukan unloading ya. Kita bisa lihat proses dari unloading untuk sejumlah material-material yang diangkut di sini oleh sebuah unit trailer tronton ya. Isinya lumayan banyak nih untuk besi-besi ataupun baja-baja yang digunakan untuk konstruksinya. Ya, tadi tadi siang aku sempat bikin ini ya, ngeliput di saat hujan yang sangat-sangat lebat, dan itu ingin sekali aku bagiin ke kalian semua untuk ditonton juga. Namun sayang sekali ada kendala dari memory card yang kita pakai tadi terjatuh dan sempat retak, sehingga tidak bisa diakses atau tidak bisa terbaca di komputer ya. Jadi mohon maaf, tidak bisa kita bagikan momen hujan yang sangat-sangat lebat dan sangat menarik untuk dilihat kondisi dari trek saat drone mengudara tadi siang. Oke, di trek lurus kita berada sekarang. Kita nggak terbang terlalu rendah ya, supaya ngajak kalian melihat bagaimana di sini progres kiri dan kanannya dari trek sirkuit Mandalika. Oke, kiri kanan sudah nggak asing ya, untuk tribun, untuk grandstand atau untuk VIP village yang ada di sebelah kiri. Dan sudah mulai dilakukan pembersihan pada trek ya, dengan trek jet yang seperti Bumblebee atau Bumblebee ya, teman-teman nyebutnya Bumblebee. Oke, trek jet di sini sudah bisa membersihkan trek dengan ada alat khususnya, seperti kita bilang saja ya, seperti penyapu debu sekalian pengepel gitu kan. Untuk teknis bagaimana trek jet melakukan pembersihan pada trek, mungkin nanti kapan-kapan kita bagiin ke kalian ya videonya, visualnya. Nah, kita berada di tribun pertama. Sudah, ini merupakan tribun zona B yang pemegang warna biru ya, jadi bisa duduk di sebelah kanan dari tikungan pertama ini menuju ke tikungan yang kedua. Dan progres yang terlihat saat ini masih ya untuk pengerjaan pada titik tribun atau konstruksi dari grandstand sendiri. Dan selain itu juga sudah mulai tahap persiapan untuk bagaimana melakukan pengaspalan ulang di sirkuit Mandalika ini, yang mana kemarin sudah teman-teman semua tahu ya, untuk trek yang dikritik oleh para pembalap, bukan satu pembalap saja tapi sudah lebih dari 5 pembalap yang mengkritik, dan di video sebelumnya juga sudah saya bagikan. Namun tidak mengurangi semangat para pekerja atau pihak pengembang di sini, termasuk juga pihak penyelenggara ya dari TDC atau MGP, untuk
melakukan segera memberikan pembenahan yang lebih maksimal ya untuk menyiapkan Mandalika International Street Circuit menyelenggarakan MotoGP di bulan Maret nanti. Dan ya, cuaca hujan mewarnai tadi sekitar 3 jam durasi hujan yang cukup lebat, sehingga terlihat sekali sejumlah titik atau area yang agak-agak tergenang begini airnya. Bahkan di bagian trek sendiri, kalau kita perhatikan di titik service road ataupun di area run off aspalnya, memang sudah mulai terlihat sekali untuk genangan air di sini. Namun tidak menjadi persoalan yang sangat serius ya, karena itu hanya service road atau itu hanya run off aspal, bukan di main track atau bukan track utamanya. Kemudian kalau kita coba melihat mendekat ya di bagian Bukit 360 di sini, yang mana kemarin progres sudah kita bagikan juga, tapi untuk pencapaian pada hari ini kita akan coba turun lebih rendah sedikit untuk menunjukkan ke teman-teman semua. Jadi grandstand ada 3 komplek grandstand kalau kita bilang di sini, 3 section ya, sorry bukan komplek. Nah, satu section yang berada di depan kita ini khusus untuk buat kalian yang ingin melihat atau menonton. Nah, di sini bisa mendapatkan visual yang sangat-sangat cantik juga. Selain melihat ke arah pantai Serenting yang ada di sisi selatan sirkuit ya, ini pantai Serenting yang ada di sisi selatan. Kemudian bisa juga kalian untuk melihat ke arah sisi timur. Jadi bentangan trek ya, bentangan lintasan balap mulai dari tikungan yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 di sini bisa teman-teman dapatkan dari grandstand yang ada di sini. Lalu ada 2 lagi untuk grandstand section di sini, kita bilang satunya di depan dan satu di sebelah kanan ini. Nah, untuk yang di sisi depan sekarang kalau kita melihat ya, nah sambil kita melihat juga di sini memantau sama-sama konstruksi sejauh ini sampai mana. Jadi di sini sekarang sedang fokus membentuk sebuah tangga ya, ada gerbang juga, dan di sini akan ada gerbang untuk yang melihat di samping truk ini ada gerbang, kemudian ada tangga. Jadi dibikin seperti alami ya, walaupun bukit dikeruk atau didirikan konstruksi seperti ini, tapi diusahakan akan membentuk sebuah lokasi atau bukit yang tetap terlihat alami dengan bangunan grandstand seperti ini. Nah, untuk grandstand yang ada di depan ini misalnya, jadi teman-teman akan memiliki pemandangan ya cukup simpel ya, dipandang ke arah kiri nanti bisa melihat ke arah pantai Serenting dan juga tikungan yang 10, bahkan bisa melihat ke arah Laguna yang ada di sisi barat, juga sampai ke tikungan yang ke-11. Lalu di grandstand yang section di depan kita ini merupakan grandstand yang sangat bagus juga ya, bisa melihat ke arah tikungan yang ke-11, ke arah Laguna, kemudian tikungan yang ke-12, bahkan bisa memandang sampai ke arah tikungan yang ke-13 sampai ke tikungan yang ke-17 gitu, bisa dilihat dari titik sini ya, makanya disebut Bukit 360. Jadi bisa teman-teman memiliki visual yang sangat-sangat variatif di sini. Oke, kita tinggalkan dulu bangunan grandstand yang ada di sini, sudah kita pantau. Kita akan coba tarik mundur sambil memandang ke arah sunset yang lumayan bisa kita bilang eksotis di sini, walaupun tidak ada air pasang pada Laguna yang sedang terjadi ya. Nah, buat kalian kalau terlalu gelap nanti layar tontonan kalian bisa ditambahkan brightness sedikit, misalnya seperti ini ya, saya tambahkan juga sedikit. Aduh, terlalu exposure. Oke, nggak masalah ya, tapi seperti itulah, bisa ditambahkan supaya bisa melihat lebih detail lagi. Dan pembetonan terus dilakukan ya pada grandstand yang berada di sini di sebelah kanan tikungan yang ke-12 menuju ke arah 13. Ini merupakan grandstand G ya, zona G. Pembetonan akan dilakukan seperti yang sudah disiapkan untuk areanya sendiri. Jadi akan dilakukan lembur terus sampai 24 jam ya teman-teman, untuk area grandstand ataupun beberapa titik yang lain untuk pembenahannya. Kemudian di tikungan ke-13 sudah tidak ada pengerjaan lagi pada area grandstand,
kecuali tinggal menunggu konstruksi besi yang akan tiba dalam 1-2 hari ke depan, dan nantinya akan didirikan di sejumlah lokasi-lokasi grandstand yang sudah dibeton, yang sudah sering kita sama-sama melihat di sini. Dan kita terus beranjak ke arah tikungan yang ke-15. Semakin hari semakin rame untuk perubahan dari konstruksi yang bisa kita lihat, baik itu pembenahannya juga ya teman-teman. Dan ya, untuk sisi luar sendiri juga sudah dilakukan pengaspalan pada jalan provinsi. Kemungkinan nanti akan kita menuju ke arah sana, melihat di akhir video ini ya teman-teman. Dan selain persiapan-persiapan pada sektor yang tadi ya, akan dilakukan juga penambahan ruangan bagi para mekanik di sini. Nanti buat mekanik dari Moto2, Moto3 juga akan ditambahkan modular building sebagai ruangan atau hotel sementara buat mereka para mekanik ya. Dan sisi belakang pedok sama sekali sudah mulai dirapikan untuk yang kurang rapi. Kemudian di sini juga akan dibuat semacam sesuatu juga, nanti akan kita updatekan buat kalian. Kemudian ada juga di sini untuk persiapan yang lain ya, seperti lokasi modular untuk stok ban atau stok bahan bakar juga akan didirikan. Nah, malam ini juga untuk pengerjaan di bagian VIP Village juga akan terus dituntaskan, terus dilakukan lembur ya, karena masih banyak yang harus dikerjakan di sisi dalamnya, terutama ya di bagian dalam akan dituntaskan. Nah, kalau kita perhatikan lebih rendah nih, kita akan coba turun lebih rendah. Seperti kemarin sudah kita pantau juga ya bagaimana rupa interiornya dari VIP Village. Ya, seperti yang terpantau sudah sangat-sangat bagus dan mantap. Oke, untuk persiapan yang lain mungkin kita akan mengajak kalian melihat ke arah pedok area ataupun bagian garasi dan sejumlah titik di sekitarnya. Dan ya, untuk setiap garasi pedok sudah terlihat pintu pedok sudah tertutup ya. Itu artinya sudah semua logistik sudah berangkat ke arah Qatar, dan sejumlahnya juga sudah berangkat ke arah Portugal, yang mana dari hari ini sudah mulai tes pramusim yang terakhir di Portugal di Algarve ya, sirkuit Algarve. Dan pengerjaan pada sisi yang lain, kalau kita akan coba untuk berputar-putar di sini melihat ya, sejumlah modular komplek di sini juga akan diselesaikan segera. Untuk bagian atapnya juga ini sebagai kamar-kamar buat para mekanik atau bengkelmen untuk para pembalap juga. Oke, dan selain itu di bagian sisi utara ini ya, di belakang pedok atau di dekat bagian medical center, nah pengerjaan pada precast ya, tentu saja akan dibangun semua bagian di sirkuit ini akan dibenahi ya. Jadi sirkuit Mandalika ini memang dibangun dengan konsep yang tidak dibangun secara sekaligus gitu teman-teman, tapi dia dibangun secara bertahap, dalam arti di beberapa titik akan terus dilakukan pembenahan, di sejumlah sektor akan terus diperbaiki. Karena kalau dikonsepkan untuk dibangun sekaligus secara permanen semua, atau sekali bangun untuk dijadikan total finish gitu, nanti akan kesulitan untuk melakukan update ataupun upgrade dari kondisi sirkuit sendiri. Nah, di jalan provinsi sekarang yang berada di sisi utara sirkuit ya, sudah teraspal terlihat di sini. Memang belum teraspal semua atau secara total, dan bisa kita melihat salah satu kendaraan atau sejumlah kendaraan yang sedang melintas, dan itu artinya sudah mulai difungsikan jalan provinsi di sini. Tinggal sebelahnya lagi, dan ya tentu saja di akhir Februari ini diharapkan total sudah selesai atau sudah tuntas pengerjaannya. Di samping itu sejumlah titik untuk taman, untuk hiasan
yang mana sudah tentunya teman-teman dengar nanti akan di sini ada sejumlah objek untuk bersuah foto, dan ada patung Pak Presiden Jokowi yang sedang mengendarai sepeda motor kesayangan beliau. Itu juga akan dijadikan sebuah icon atau landmark di mana bisa difungsikan sebagai objek foto atau objek selfie. Dan ya, sunset mewarnai akhir durasi dari video kita. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bagikan ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.